Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat parsel lebaran dengan isian aneka biskuit, kemudian ada sirup dan disitu juga ada mangkoknya ya. Nah, kira-kira gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Pertama, ini kita siapkan dulu untuk isian parselnya. Teman-teman bebas ya untuk memilih isiannya. Yang jelas di sini saya tambahkan 2 mangkok dan ada sumpit seperti ini. Dan untuk sumpitnya ini agar nanti untuk penataannya itu lebih mudah, ini untuk bagian bawah ini bisa kita rekatkan menggunakan selotip ya. Jadi kita jadikan satu seperti ini. Lalu untuk bagian yang nanti kira-kira akan terkena lem lilin atau lem tembak, ini bisa kita tambahkan selotip ya agar nanti untuk sumpitnya tidak rusak. Nah, untuk mangkoknya ini bisa kita lapisi menggunakan lakban seperti ini ya teman-teman. Sama halnya dengan sumpitnya tadi agar untuk mangkoknya juga tidak terkena lem lilin ataupun mungkin ada teman-teman yang khawatir kalau nanti mangkoknya rusak ya. Jadi dengan penggunaan lakban seperti ini mangkok kita akan lebih aman. Untuk lakbannya ini bisa kita rekatkan di tempat yang sekiranya nanti terkena lem lilin ya. Dan di sini untuk keranjangnya ini saya menggunakan keranjang Eriko 262. Ini cukup besar ya. Jadi kalau saya membuat parcel dengan ukuran yang besar, ini biasanya saya menggunakan keranjang ini ya. Harganya tuh murah banget teman-teman, harga 30 ribuan aja teman-teman sudah mendapatkan 6 pieces. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa lihat di bawah judul video saya ini ya. Di situ sudah saya sediakan. Nah, kalau untuk tatanan isian parcelnya itu sudah klik atau sudah sesuai dengan keinginan kita, ini bisa kita rekatkan langsung menggunakan lem lilin ya. Oh ya, untuk keranjangnya tadi untuk bagian atas ya, itu jangan lupa ya dikasih lakban dulu agar keranjangnya pun juga tidak terkena lem secara langsung ya teman-teman. Oh ya, untuk penataan parcel saran saya untuk setiap isiannya itu ditautkan satu sama lain ya. Jadi saling berhubungan seperti ini, kita hubungkan menggunakan lem lilin agar nanti untuk susunan atau rangkaian parcel kita pun juga lebih kokoh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan usahakan untuk setiap isian dari parcel kita itu terlihat dari depan ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang tertutup ya kalau bisa. Jadi terlihat banyak gitu ya untuk isian parcelnya. Oh iya, buat teman-teman yang masih bingung untuk penentuan harga parcel, mungkin perhitungan ini bisa menjadi referensi teman-teman ya. Jadi untuk penentuan harga parcel itu yang pertama teman-teman harus menjumlahkan seluruh harga dari isian parcel teman-teman ya. Semisal nih ya, untuk harga Tenggo, wafer kaleng Tenggo itu mungkin harga 23.000, teman-teman bisa naikkan dulu ya menjadi 24.000. Jadi dari harga parcelnya atau isian parcelnya kita sudah mendapatkan laba ya. Selanjutnya hitung juga harga alat dan bahan parcel lainnya ya, seperti keranjang, kemudian plastik segel, pita, ada selempang juga, dan pernak-pernik yang mungkin teman-teman gunakan ya dalam pembuatan parcel ini. Kemudian setelah itu kasih juga biaya operasional ya teman-teman ya. Misal biaya operasional itu meliputi biaya listrik, kemudian mungkin biaya bensin mungkin ya kalau misal teman-teman harus melakukan perjalanan jauh ya. Ya mungkin tidak dihitung dalam satu parcel tuh 1 liter bensin ya teman-teman, kira-kira aja lah mungkin dihargai berapa ya. Untuk bensinnya dihargai 2.000 lah atau 5.000 misal seperti itu ya. Selanjutnya ada biaya produksi ya teman-teman. Nah, misal nih kalau teman-teman menghabiskan waktu mungkin 1 jam untuk pembuatan parcel, nah 1 jamnya ini teman-teman kasih biaya berapa nih untuk jasanya. Misalnya 1 jam itu bisa teman-teman hargai mungkin 5.000 atau 10.000 untuk biaya produksinya ya. Nah, semuanya itu di total. Nah, dari totalnya itu tadi kita ambil misal 20-30% ya. Jadi kita kalikan 20 atau 30% atau mungkin 40% dari total semuanya itu. Nah, itu nanti yang akan menjadi laba kita ya. Jadi tinggal kita tambahkan laba yang kita inginkan, baru setelah itu bisa kita tentukan harga jualnya. Tapi teman-teman perlu itu ya, perlu survei pasar dulu ya. Jangan sampai nanti kita menjual parcel tuh terlalu mahal atau terlalu murah. Kita juga perlu untuk survei pasar ya. Kira-kira kalau di tempat teman-teman tuh parcel seperti ini kira-kira harganya cocoknya berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini enggak terasa ya sudah sampai di perekatan slinger atau rumbainya ya. Ini rumbainya cantik banget, ada motif bintang-bintangnya dan ini harganya murah banget ya.
Nanti untuk pembelian satu picisnya itu ukuran 200 cm, itu bisa kita jadikan untuk 2 parsel ya. Oh ya, ini buat teman-teman yang tidak mempunyai apa namanya, alat press plastik, ini teman-teman bisa menggunakan alat press portable seperti ini. Ini harganya murah banget. Mungkin teman-teman yang masih ingin coba-coba membuat parsel bisa ya untuk mencoba membeli alat ini dulu. Karena untuk alat press yang warna biru itu harganya cukup lumayan sih ya, harganya sekitar 90 ribuan. Tapi kalau teman-teman mungkin membuat parselnya itu dalam jumlah yang banyak ya, untuk jualan juga saya sarankan menggunakan alat press yang besar ya teman-teman. Nah, kalau udah di press, ini plastiknya bisa langsung kita masukkan ya. Kok kita masukkan sih? Maksud saya kita balutkan ya ke parsel kita seperti ini. Dan untuk bagian bawah ini ya, karena ini parselnya itu cukup besar, jadi sedikit kita angkat saja seperti ini. Kita masukkan plastik sisanya ya. Tadi untuk pengukuran dari plastiknya, maaf ya tidak terekam sempurna, tapi setidaknya kita sisakan untuk bagian bawah itu kisaran 10-15 cm ya teman-teman. Nah, untuk sisanya kita masukkan seperti ini. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini untuk bagian pojokan seperti ini ya. Ini bisa kita press juga ya nanti, agar nanti untuk saat proses pemanasan itu hasilnya lebih cantik dan lebih rapi ya teman-teman. Nah, untuk proses pemanasannya ini kita mulai dari bagian keranjangnya dulu ya. Jadi bagian keranjangnya dulu memutar seperti ini, bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Ini saya putar dulu ya, kayak gini. Fungsinya apa? Agar plastik kita itu bisa kokoh dulu ya di bagian bawah. Nanti kalau bagian bawah ini sudah kita press sedikit seperti ini, atau maksud saya kita panaskan ya, bukan di press ya. Selanjutnya bisa kita panaskan untuk bagian belakang terlebih dahulu ya teman-teman. Dimulai dari bagian atas ke bawah seperti ini. Untuk jarak penggunaan heat gun ini jangan terlalu dekat ya teman-teman. Kalau terlalu dekat nanti plastik kita mudah berlubang ya. Jadi kisaran 7 cm, 8 sampai 10 cm ya dari parsel kita. Nah, ini agar lebih memudahkan kita saat melakukan pemanasan plastiknya. Ini saya gunakan tatakan kue, jadi ini bisa berputar ya teman-teman ya. Kalau bagian belakang sudah dipanaskan, ini kita ke bagian samping kanan dan samping kiri seperti ini. Usahakan untuk pemanasannya itu bagus ya, jadi tidak ada bagian plastik yang berkerut ya. Kalau bagian samping udah, kita ke bagian depan, kita mulai juga dari bagian atas seperti ini. Sebenarnya untuk pemanasan ini, pemanasan plastiknya ini mudah ya teman-teman. Cuma memang kita perlu hati-hati, karena kalau tidak hati-hati plastik kita mudah berlubang ya. Nah, kayak gini teman-teman hasilnya. Kalau bagian atas sudah, kita lanjut ke bagian bawah ya. Oh ya, sebelum itu ini saya tunjukkan dulu ya untuk hasil press penggunaan alat press portable kecil tadi ya. Ini seperti ini ya. Jadi memang saya rekomendasikan kalau parselnya itu untuk dijual, teman-teman beli alat press yang besar ya. Tapi kalau memang membuat parcel untuk diberikan mungkin kepada keluarga atau teman, tidak dijual, itu bisa menggunakan alat press yang kecil tadi ya. Dan untuk bagian bawah jangan lupa untuk di press juga. Ini sedikit kita tarik-tarik seperti ini. Nah, kalau udah selesai bagian bawah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kokoh banget. Dan pastikan sebelum ke finishing pemberian selempang ya atau pita, ini pastikan tidak ada plastik yang berkerut ya teman-teman ya. Jadi kita cek, kita panaskan kalau ada plastik yang masih berkerut ya. Berarti itu perlu dipanaskan lagi. Nah, ini udah, langsung kita kasih selempangnya. Ini bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin juga ya. Nah, kalau teman-teman mau samaan nih untuk selempangnya, teman-teman bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan ya. Ini cantik banget selempangnya. Nah, tinggal kita kasih pita. Ini pitanya saya buat sendiri ya, tapi maaf tidak terekam untuk pembuatan pitanya. Setelah itu bisa kita beri hangtag ya. Ini hangtagnya itu juga murah banget ya. Harga 4 ribuan aja udah dapat 25 pieces hangtag beserta talinya seperti ini. Dan sudah jadi teman-teman untuk parcel kita. Nah, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa subscribe. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.